Perkenalkan, nama saya Susana Sapi Wahubun, NIM 2114-2010-14, dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado semester 3. Pada video ini, saya akan membahas tentang nasionalisme. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris. Kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah airnya. Nasionalisme dalam arti luas yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Salah satu wujud nyata dari nasionalisme sebagai paham dapat kita lihat pada saat rumusan sila-sila Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang dibahas dalam sidang-sidang PPU-PKI maupun PPKI. Proses dalam perumusan sila ataupun pasal-pasal menunjukkan bagaimana pada akhirnya golongan tua dan golongan muda harus mengakui kenyataan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan mereka sendiri. Nasionalisme muncul di Indonesia dari adanya kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi ketertindasan yang melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut pada akhir abad 19 melahirkan beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Sejak berdirinya Budi Utomo, perkembangan nasionalisme Indonesia menjadi sangat cepat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan yang mempunyai tujuan sama, yaitu mencapai kemerdekaan atau membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu kolonialisme. Nasionalisme yang terjadi di Indonesia adalah nasionalisme yang berkeadilan sosial, anti-kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu dengan adanya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara ini. Selanjutnya, istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional dan lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan. Kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia, bukan atas nama daerah lagi. Semangat nasionalisme bangsa Indonesia tidak lagi berjuang secara kedaerahan, semuanya bersatu padu mengusir penjajah demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka. Gerakan nasionalisme Indonesia telah membawa negara ini menjadi bangsa mandiri, terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 lahirlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejatinya yang melahirkan bangsa Indonesia bukan pengumuman kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi semangat dan rasa nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di hati tiap warga yang mencintai Indonesia dengan segenap jiwa dan raganya. Hal tersebut merupakan salah satu cikal bakal proses tumbuh dan perkembangan nasionalisme kebangsaan Indonesia untuk bersatu menentang penindasan dan kesewenang-wenangan kolonialisme. Meski begitu, namun tetap saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi lunturnya rasa cinta tanah air yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam bangsa tersebut, yaitu tindakan warga negara yang provinsialisme, kedaerahan, primordialisme, dan separatisme. Lalu faktor eksternal yaitu globalisasi. Sekian apa yang dapat saya bahas mengenai nasionalisme. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.